untuk membuktikan otoritasnya. Tema kita kali ini adalah apakah perlu bertobat? Saudara, dalam dunia yang sedang mengalami krisis yang dikuasai oleh korupsi dan skandal, orang-orang Kristen perlu untuk memiliki sebuah ketetapan hati, kemantapan, dan keberanian. Apakah ini juga yang Anda inginkan? Marilah kita pikirkan hal ini bersama. Saudara, beberapa dari kita mungkin akan terkejut hari ini. Kita belajar membaca Alkitab, kebanyakan kita mikirnya, kita mendengarkan kata-kata yang menyentuhkan, ya. Sayangnya bukan ini yang kita selalu perlukan dalam kehidupan kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Paulus di bagian akhir dari 2 Korintus ini. Salah satu alasan utama mengapa Paulus memiliki banyak masalah dengan orang Korintus adalah karena gereja ini dipengaruhi oleh banyak pemimpin palsu yang mengaku sebagai rasul dan merusak pelayanan Paulus di sana. Mereka membuat tuduhan terhadap Paulus. Ini yang luar biasa. Paulus ini nggak benar, misalnya seperti itu ya. Karena mereka itu adalah para rasul-rasul yang palsu. Ya mungkin kita pernah mengalami ya, kita dituduh, kemudian pasti kita rasanya sakit sekali ya. Dan perhatikan, Paulus menjawab segala tuduhan ini, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang pecundang. Dan apa yang ia lakukan, tindakannya ini bukanlah sesuatu yang menunjukkan sikap seorang yang menyenangkan Allah. Dan bahkan ia ini merupakan seorang yang lemah dan tercela. Jadi bayangkan saja jika keadaannya seperti ini. Jemaat gereja ini memang merupakan orang-orang yang sangat sulit, susah untuk diberitahu, dan merupakan orang-orang yang menjadi masalah utama bagi Paulus. Mereka ini bahkan mengejek penampilannya, parasnya, wajahnya. Bayangkan betapa sulitnya keadaannya. Lalu kita lihat di sini bagaimana Paulus berurusan dengan masalah yang terjadi di pasal 10. Mencoba menjelaskan mengenai pelayanannya, misinya terhadap orang-orang Korintus. Dan menarik sekali, Paulus bukannya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang beriman. Bukannya melepaskan hal tersebut, misalnya biarkan saja. Tidak. Dia mencoba untuk masuk kepada inti permasalahan yang ada dan menyelesaikan masalahnya. Artinya, tidak lari dari masalah. Paulus menjumpai mereka dan menyelesaikan masalah. Karena ini merupakan sebuah pertengkaran yang layak untuk diselesaikan. Dia berkata, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Di sini ia memberikan sebuah referensi mengenai bagaimana ia keras ketika menulis surat kepada mereka. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dan dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jemaat dari gereja Korintus ini menuduh Paulus ya sebagai seorang yang bertindak duniawi, tidak menyenangkan Allah. Inilah mengapa ia menghadapi mereka dan juga mereka dengan berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Hai orang Korintus, kalian tidak paham tentang apa yang benar. Kalian mendengarkan orang-orang yang seharusnya tidak kalian dengarkan. Kalau ada seseorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama dengan dia. Nah, mereka yang menuduh Paulus hidup dengan cara duniawi memiliki sikap yang tidak menyenangkan Allah. Namun tindakan mereka tidak cukup berani dan tegas. Inilah mengapa Paulus menjawab setiap tuduhan yang diberikan kepadanya. Mereka berkata bahwa ia tidak berasal dari Kristus. Maka kini menjawab mereka dengan apa yang perlu mereka dengar. Bahkan kalau aku agak berlebih-lebihan bermegang atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kami, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Penting sekali bagi kita memperhatikan bagian ini sekarang. Ayat 8. Paulus tidak ingin bertengkar hanya karena ia suka akan hal tersebut atau senang bertengkar. Tidak. Paulus sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah di mana ia dituduh dan membuat menjadi marah karena tuduhan itu. Sekarang dia berkata, jangan seperti itu sekarang. Mari kita selesaikan. Ini merupakan sikap di sini. Dan
tujuannya jauh lebih besar lagi. Otoritas yang diberikan Allah kepadanya adalah untuk membangun orang khusus untuk keuntungan mereka. Jadi ketika kita memperhatikan kehidupan kita pada saat ketika kita perlu membela diri kita perlu berhenti sejenak dan berpikir tentang hal ini. Ketika kita takut, ingin membiarkan saja masalah dan melupakannya dan tidak membicarakan hal ini, sikap ini akan melukai orang lain dan membuat tanggung jawab ini menjadi taruhannya. Inilah mengapa terkadang kita perlu untuk membela diri, ya. Tapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Di sini kita bisa melihat kritikan secara langsung. Paulus tentu bukan merupakan orang yang paling menarik dan menawan. Ya, ini merupakan seseorang yang mungkin orang katakan wajahnya nggak terlalu menarik gitu. Agak aneh gitu, yang berbeda. Kita bahkan bisa melihat elemen-elemen ini untuk membantu kita memahami mengenai masalah yang berkaitan dengan wajah Paulus. Dan berkata bahwa perkataannya yang tidak berarti. Paulus tidak nampak seperti seorang pengkhotbah yang menarik, yang pandai berbicara. Namun dia berterang dan berkata, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Paulus sangat menekankan kepada mereka. Ia ingin berbicara dengan serius kepada gereja ini, bahwa mereka sangat memerlukan bimbingan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa terkadang kita menjadi marah. Aku tidak mengerti mengapa gereja penuh dengan masalah. Dan orang-orang yang ada di sana tidak pernah belajar. Kita tidak bisa menutup mata akan realita yang ada. Di mana ada kumpulan orang-orang, di sana akan terdapat masalah dan kesulitan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan krisis ini dan mengatasi masalah ini? Paulus dalam gereja mula-mula pada zaman perjanjian baru berurusan dengan masalah ini dan berkata, lihatlah, semua orang yang membandingkan dirinya kepadaku dan yang tidak memiliki otoritas dari Allah, yang secara gampang mengaku-ngaku, orang-orang semacam ini tidak perlu untuk kita hiraukan. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas. Demikian ditulis di ayat yang ke-13. Melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Saudara, Paulus sangat jelas dan objektif. Dia berkata, perhatikanlah, penuh sekali kita membela diri dan berperan, karena akulah yang membawakan Injil Yesus Kristus kepadamu, dan aku tidak mau kalian terluka. Ayat 15, kami tidak berpegang atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang akan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Paulus memberikan pesan yang jelas kepada orang Kristus. Dia berkata, aku diutus oleh Allah kepadamu, dan tujuanku adalah untuk membawa Injil Yesus Kristus tanpa mempedulikan siapakah yang akan menerima penghargaan akhirnya. Karena mereka yang telah menabur akan menuai.